saya lanjutkan ke part berikutnya, yaitu tentang rencana pengembangan SIM-RS ya, di rumah sakit kita. Nah, ini yang pertama yang saya sampaikan tadi di depan ya, ada si Poltak ya, atau sistem portal akademik ya. Selama ini mungkin sekarang juga ada masih secara pendaftaran manual ya, tentunya tidak manual sekali, tapi semuanya dilakukan ke admin pendidikan. Nah, ini harapan kami bisa mengimplementasikan ini ya, dengan dimana upload semua pemenuhan persyaratan dokumen akademik dan identitas diri itu dilakukan di sini. Kemudian nanti akan masuk ke admin akademik, di mana admin akademik ini nanti akan mereject atau mengaccept aplikasinya. Kalau di reject maka harus kembali lagi ke awal, tapi kalau di accept maka ini akan ada notifikasi pada peserta didik via email UGM ya, dimana notifikasinya itu selain diterima artinya bisa masuk, juga ada pemberian akun si Budi ya, akun si Budi dan akun RME ya, akun RME Rekamedik Elektronik ya, ini khususnya untuk peserta didik residen ya. Kalau si Budi kepada semua koas maupun residen akunnya. Nah, ini nanti harapannya pengembangan berikutnya ini kita masih bisa bridging dengan Cipro, tapi ini mungkin masih agak lama ya, agak jauh. Nah, ini rencana pengembangannya ini yang saya sampaikan. Ini tertunda agak lama karena kebetulan pengembangnya sedang cuti ya dari salah satu tim sistem informasi, sehingga belum bisa dilanjutkan. Tapi mudah-mudahan ini dalam semester ini bisa kita selesaikan. Nanti ada registrasi untuk koas, ada untuk residen dan peserta didik yang lain, kemudian semua dimasukkan, kemudian nanti akan daftar. Nah, setelah daftar kita proses di admin, termasuk dengan nanti ditambah dengan syarat kelulusan dari orientasi ya. Kalau nanti sudah lolos maka akan diberikan akun si Budi dan akun Rekamedik Elektronik yang disampaikan melalui email ya. Ya, ini hanya sekarang prosedurnya juga sudah berlangsung seperti itu dengan menggunakan Google Form, dan tim akademik sudah bekerja tentu sudah sangat maksimal. Sistem ini hanya diusahakan untuk lebih mempermudah pendaftaran dan juga pendataan dari para peserta didik ya. Mudah-mudahan ini bisa kita implementasikan dalam waktu tidak lama lagi ya. Kemudian ini yang terakhir adalah tentang rekam medis elektronik ya. Jadi rekam medis elektronik ini nanti seperti yang saya sampaikan di depan tadi, untuk simulasinya, pengisiannya Anda bisa cek nanti di Elok ya, sudah saya tempel di sana. Sedangkan yang akan saya sampaikan di sini hanya garis besar saja, garis besar tentang bagaimana alurnya dan kemudian verifikasinya seperti apa ya. Nah, ini rekam medis elektronik kita itu di alamat ini jangan dihiraukan ya, yang alamat yang ini, karena ini waktu itu ini dummy-nya ya, jadi pada saat pembangunannya itu dummy-nya ini, tapi alamatnya adalah di 10.19.20.101, ini sasaran di server kita garing SIM-RS ya. Nah, ini hanya bisa diakses menggunakan koneksi internet dari UGM. Jadi nanti pengisian rekam medik elektronik itu untuk pasien lama atau pasien baru pendaftar, kemudian nanti dari pendaftaran dia akan ke assessment awal, keperawatan atau general assessment ya, ini dilakukan oleh perawat
ya jalannya rekam medisnya itu ya. Kemudian ini setelah selesai di asesmen awal keperawatan, maka masuk ke asesmen awal medis, ya, asesmen awal medis dalam hal ini oleh dokter gigi di klinik. Kemudian setelah asesmen awal akan ada asesmen medis, ya, ini oleh dokter gigi juga. Kemudian nanti setelah asesmen medis, tindakan medis, ya, tindakan medis dental di input. Kemudian kalau perlu pemeriksaan penunjang di dalam sistem rekam medik itu juga sudah ada. Pemeriksaan penunjangnya itu bisa ke ronsen atau radiologi, bisa ke lab, ya. Kemudian dan nanti hasil pemeriksaannya bila dikehendaki, ya, kalau ronsen umpamanya bila dikehendaki maka bisa diinputkan secara digital juga ke dalam RME pasien yang bersangkutan, ya. Kenapa saya di sini mengatakan bila dikehendaki, karena memang tidak, kalau ordernya itu ronsennya tidak digital, maka diperlukan effort dari petugas di radiologi untuk men-scan dulu kemudian menguploadnya ke RM. Nah, itu kami sarankan bila memang dikehendaki untuk file ronsennya itu langsung ada di rekam medik elektronik, maka gunakan yang digital, ya, sehingga itu akan lebih mempercepat prosesnya. Tapi kalaupun tidak dikehendaki tadi, kalau tidak menghendaki dimasukkan yang hard copy tadi, kalau menggunakan yang non digital atau yang analog tetap saja bisa, tapi itu akan disertakan dalam folder pasien. Jadi kita ini nanti rekam medis elektronik ini memang di RSGM kita belum bisa paperless, ya. Paperless itu artinya sama sekali tidak ada kertas, tidak, tapi kita sudah less paper, ya, paling tidak mengurangi penggunaan kertas, karena nanti inform consent, kemudian general consent kita juga masih pakai paper, ya, karena memerlukan tanda tangan basah, di mana tanda tangan basah itu kita belum ada penggantinya ke tanda tangan elektronik maupun yang lain gitu. Jadi kita masih menggunakan kertas. Nah, begitu juga dengan radiologi hasil ronsen, nanti akan, kalau memang tidak dimasukkan, didigitalisasi ke dalam RME, maka disimpan dalam folder pasien. Nah, kemudian apabila sudah melakukan tindakan selesai, maka kemudian ke billing, melakukan pembayaran, ya, pasien pulang. Bila diperlukan obat, maka bisa juga ke farmasi. Nah, di farmasi kita juga sudah terintegrasi e-prescribing atau peresepan elektronik melalui RME, ya. Jadi di dalam RME sudah ada fasilitas untuk peresepan, ya, yang itu terkoneksi juga langsung ke farmasi. Nah, terus nanti setelah itu billing pasien pulang. Nah, ini secara garis besar alur pengisian dan jalannya rekam medik elektronik yang ada di RSGM, di mana nanti tampilannya kalau Bapak dan atau adik-adik melihat atau teman sejawat lihat, nanti ini berupa tab-tab, ya. Di interface rekam medis elektronik kita akan berupa tab-tab, ada tab general assessment, ada tab untuk assessment awal medik, ada tab assessment medis, kemudian tindakan itu juga ada, ya. Nah, karena rekam medik elektronik ini nanti menjadi yang bisa membuka dan mempunyai akun itu hanya untuk peserta didik hanya residen, ya. Koas tidak punya akun untuk membuka rekam medis karena koas memang belum punya tanggung jawab untuk mengisi rekam medis, tapi untuk koas nanti mengisinya adalah format kerja, ya. Sedangkan rekam medisnya nanti menjadi tanggung jawab DPJP-nya atau dosen pembimbingnya. Maka yang di sini yang saya sampaikan di slide yang terakhir ini adalah alur validasi rekam medis elektronik residen, ya, karena residen punya akun sendiri, residen punya tanggung jawab, bertanggung jawab penuh terhadap pasiennya, ya, bisa mengisi rekam medis juga secara regulasi diperbolehkan, sehingga DPJP-nya atau dosen pembimbingnya residen itu hanya melakukan validasi atau review
Ya, jadi walaupun residen sudah mempunyai tanggung jawab penuh untuk mengisi rekam medis, tapi tetap harus ada review atau validasi dari dosen pembimbing, dalam hal ini DPJP-nya ya. Nah, ini residen mengisi RME dengan akun personal ya, di sini saya sebutkan akun personal. Kapan dapatnya tadi sudah saya sampaikan ya. Setelah Anda masuk ke RSGM maka akan mendapatkan akun Sibudi maupun akun untuk rekam medis elektronik ya. Ini presiden punya akun sendiri. Kemudian setelah mengisi, nanti Anda sebagai residen tidak akan dapat menutup atau menyelesaikan RME sebelum direview oleh DPJP. Ya, oleh karena itu residen harus menginfokan pada DPJP nomor rekam medisnya yang akan direview oleh DPJP. Nah, nanti DPJP akan membuka RME-nya dengan akun personalnya DPJP ya, bukan akunnya residen tapi akunnya DPJP sendiri. Kemudian nanti DPJP akan membuka RME sesuai dengan nomor RM yang sudah diinfokan oleh residen. Ya, nanti kemudian berikutnya DPJP akan mereview setiap halaman. Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa rekam medis elektronik ini akan berupa tab-tab ya, atau interface. Nah, itu setiap tab itu harus dicentang ya oleh atau direview oleh DPJP atau dosen pembimbing. Nah, kalau sudah semuanya direview oleh DPJP maka baru dapat ditutup. Ya, ERM-nya baru dapat ditutup atau diselesaikan. Nah, dalam resume medis di dalam RME ini nanti akan tercantum dua nama, yaitu nama residen yang melakukan pengisian sebagai operator dan DPJP-nya, di mana ini sudah sesuai dengan login masing-masing. Perlu diperhatikan lagi, ini saya berikan satu tanda di sini, hanya dapat dilakukan dengan koneksi internet UGM. Artinya apa? DPJP-nya itu juga untuk melakukan validasi, untuk melakukan review rekam medis elektronik itu juga harus menggunakan koneksi internet UGM. Jadi tidak dimungkinkan DPJP untuk melakukan validasi atau review dari internet rumahnya atau dari luar UGM. Jadi ini harus diperhatikan untuk rekan-rekan residen. Jadi nanti kalau dengan DPJP-nya dipastikan bahwa DPJP ada di lingkungan RSGM atau minimal UGM. Baik, itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan tentang tentang sistem informasi yang ada di RSGM UGM sampai rekam medisnya. Jadi monggo saja kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas saya persilahkan, tapi bila tidak maka nanti akan saya coba pindah ke Elok ya, di mana saya menempatkan simulasi RME-nya. Terima kasih.